data berkelompok, sekarang kita menghitung median. Ingat, median itu adalah nilai tengah. Nilai tengah, dia adalah salah satu ukuran pemusatan data. Selain median, ada apalagi ukuran pemusatan data? Ada mean, ada modus. Oke. Nah, sekarang kita bermasalah dengan menghitung median pada tabel berdistribusi frekuensi seperti ini. Oke. Ingat, pada tabel distribusi frekuensi ini adalah interval kelas. Nah, berarti 5 siswa ini sebenarnya nggak jelas nilainya berapa. Nggak pasti. Oke? Berarti kalau kita ingin mencari mediannya gimana? Oke, ini kita jumlahkan dulu. Kalau kita jumlahkan, kita akan mendapat ini sama dengan 100 ya. Berarti ada 100 data. N sama dengan 100. Kalau data ada 100, maka nilai tengahnya adalah data ke berapa? Rata-rata antara data ke 50 dengan data ke 51 ya. Masih ingat ya prinsipnya. Sebenarnya kayak gini, tapi nanti uh, nggak tepat kayak gini. Kenapa? Nanti akan gue jelasin. Oke, sebenarnya kayak gini. Nah, jadi kalau kita ingin mencari data ke 50 dan ke 51, gimana caranya? Nah, ini kan ada 5 data, 5 siswa nih. Oke, kita tulis dulu frekuensi kumulatifnya. Ini adalah 5 siswa. Berarti data ke 1 sampai data ke 5 ada di sini, oke? Ada di antara 40 sampai 44. Kemudian, kalau ini kita jumlahkan dengan 18, maka kita akan dapat 23. Berarti data ke 6 sampai data ke 23 ada di mana? Ada di sini, gitu ya. Di antara 45 sampai 49. Nah, kalau kita jumlahkan lagi dengan 42, maka kita akan dapatkan 65. Artinya, data ke 24 sampai data ke 65 itu nilainya berada di interval 50 sampai 54. Nah, kalau gitu, si mediannya ini ya berada di antara 50 sampai 54. Tapi bisa kita pastiin nggak tepatnya berapa? Ya nggak bisa. Sebenarnya nggak bisa gitu ya. Tapi bisa kita perkirakan. Perkirakan dengan cara apa? Dengan cara sekali apa? Lagi-lagi kita menggunakan apa? Asumsi. Nah, ingat asumsi itu anggapan. Nah, asumsinya apa? Asumsinya untuk tiap-tiap kelas data ini tersebar merata. Nah, lo gimana tuh maksudnya tersebar merata? Oke, gua kasih lihat nih. Jadi, kalau di sini ada lima orang. Nah, dari 40 sampai 44 ini datanya itu tersebar tepat merata gitu ya. Nah, cara melihat penyebarannya gini, kita lihat tepi bawahnya dulu. Tepi bawahnya adalah 39,5. Ingat ya, tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi dengan 0,5. Tepi atasnya itu adalah berapa? Batas atas ditambah dengan 0,5, berarti 44,5. Sekarang lihat jarak, sorry, bukan jarak, apa sih namanya? Panjang kelas. Nah, panjang kelasnya berapa? 44,5 ditambah dikurang 39,5. Berarti panjang kelasnya itu adalah 5. Ya nggak? Panjang kelasnya itu adalah 5, kemudian frekuensi kelasnya juga adalah 5. Berarti jarak tiap-tiap nilai pada 5 orang ini jaraknya adalah 5 dibagi 5, yaitu 1. Nah, gitu. Jadi, oke, jadi kalau gue bagi 5 ini jadi kayak gini. Oke, jarak dari sini ke sini lah. Itulah yang satu gitu ya. Jadi ini tambah satu jadi 40,5. Ini tambah satu jadi berapa? 41,5. Berikutnya 42,5 dan 43,5. Nah, berarti 5 data ini dia tersebar merata seperti ini. Nah, 5 data ini adalah yang mana? Ini nggak termasuk ya. Kalau itu termasuk jadinya 6 gitu ya. Berarti dimulai dari mana? Dimulai dari sini. Jadi ini dianggap data ke 0, nggak ada gitu ya. Ini dianggap data ke 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kayak gitu. Oke, jadi kalau gue tanya X ketiga itu adalah berapa? Dengan asumsi datanya tersebar merata, maka X3 itu adalah 42,5. Nah, misalkan gue pengen tahu X24 itu adalah berapa? Nah, gimana caranya? Ya udah gini. Sekali lagi kita bikin nih. Ini adalah 5, ini 23, ini adalah 65. Berarti ini X1 sampai X5 di sini, X6 sampai X23 di sini. Di sini adalah X24 sampai X65. Nah, X24 itu nilainya berapa sih? Gimana cara kita mencari tahu? Nah, asumsinya standar juga. Kita melihat bahwa penyebaran 42 siswa ini
beratnya adalah merata gitu ya, penyebarannya merata. Oke, lihat tepi bawahnya. Tepi bawahnya adalah 49,5, tepi atasnya adalah 54,5. Panjang kelasnya sama, panjang kelasnya juga 5, panjangnya 5. Nah, panjangnya 5, frekuensinya berapa? 42. Berarti jarak tiap-tiap nilai itu berapa? Titik-titik-titik, berapa-berapa. Nah, jarak tiap-tiap nilai itu adalah 5 per 42. Kayak gitu ya. Nah, ini dianggap data ke 0. Data ke 0 itu berarti data ke 23. Sebelum masuk ke 24, dia masih data ke 23. Nah, berarti data ke 24 itu gimana? Ya 49,5 ditambah ini. Ditambah 5 per 42. Nah, ini adalah data ke berapa? 24. X24. Bagaimana dengan X25? X25. Ya udah, tinggal ini ditambah dengan 5 per 42. Berarti X25 itu sama dengan 49,5 plus 5 per 42 dikalikan dengan 2. Data ke 26. Gimana caranya? 49,5 ditambah 5 per 42 dikali 3. Karena ini kalau kita tambah dengan jaraknya, yaitu 5 per 42, adalah ini. Dan seterusnya sampai sini, kayak gitu. Ya nggak? Sampai terakhir. Data ke berapa nih? Data ke terakhir itu berapa? Data terakhir itu adalah X65. Nah, data ke 65 gimana? Kalau 24 itu 5 per 42 kali 1, ini kali 2, ini 25, ini 2, ini 26, ini 3, berarti 65 itu berapa? Kali berapa? 49,5 plus 5 per 42, ini X65. Dikali berapa? 65 dikurangi dengan 23 ya. Yaitu berapa? Yaitu 42. Coret-coret, maka kita dapat X65 itu adalah berapa? 54,5. Ya inilah data terakhir. Nah, gitu kan? Oke, kayak gitu prinsipnya. Nah, sekarang mencari median. Nah, gimana cara mencari median? Oke, tadi gue ingetin. Kalau misalkan datanya ada 100, normalnya kita mencari data ke 50 sama data ke 51, kemudian kita rata-ratakan gitu kan. Nah, tapi berhubung kita sebenarnya nebak-nebak, kita nih nebak-nebak nih. Ini kan sebenarnya nggak bisa pasti mediannya ada di mana, ya nggak? Nah, kalau gitu, daripada ngitungnya repot-repot kayak gini, mendingan disederhanain aja. Jadi kalau datanya N, langsung aja nih, kalau datanya ke N, berarti mediannya itu adalah N per 2, kayak gitu. Kenapa kenapa boleh kayak gitu? Karena ya emang sebenarnya kita nggak bisa mastiin tepatnya berapa median. Maka itu ya udah, daripada repot-repot ngitung dua kali kayak gini, kita pakai pendekatan kayak gini aja, bahwa median itu adalah data ke N per 2. Nah, kayak gitu. Jadi kalau 100 berarti mediannya ada di data ke berapa? Data ke 50. Sebenarnya emang nggak tepat, tapi ya udah. Emang namanya juga ini perkiraan kayak gitu ya. Ya udah, oke. Berarti kalau kita ingin mencari median dari data ini, sekali lagi kita cek frekuensi kumulatifnya 5, 23, ini 65 ya. Nah, berarti karena data ke-50 itu ada di sini, ya nggak? Di antara 24. Ini adalah X24 sampai X65. Data ke-50 kan ada di sini. Nah, berarti nilainya di sini gitu ya. Nah, berarti kita ambil tepi bawahnya. Tepi bawahnya 49,5 gitu ya. Oke, jadi mediannya adalah 49,5 ditambah dengan panjang kelas. Nah, panjang kelasnya berapa? 5 ya. Dibagi dengan frekuensi kelas. 5 per 42. Sama kayak tadi ya, 5 per 42. Nah, untuk melihat data ke 50, X ke 50, gimana caranya? Ya udah, berarti gimana? 50 dikurangi dengan frekuensi sebelumnya ya, yaitu 23. Kayak gitu. Berarti, atau biasanya ditulisnya dibalik. Ditulisnya ini ditulis di sini, ini ditulis di sini. Jadinya gini. 49,5 ditambah 50 min 23 per 42 dikalikan dengan 5. Kayak gini. Rumusnya nanti penulisannya kayak gini. Sengaja gue balik kayak gini supaya lo familiar sama rumusnya nanti. Oke, berarti ini 49,5 ditambah berapa nih?
Ini adalah berapa? 27 ya. 27. Berarti kalau kita bagi dengan 3, kita dapat 9. Kita bagi 3 dapat 24 ya. 24. Sorry, sorry. 14 ya. 14. Ini kan 6 kali 7. 6 kali 7 berarti 7 kali 2, 14 ya. Oke. Nah, berarti ini sama dengan berapa? 45 per 14. Kayak gitu ya. Oke, besar ini adalah kira-kira 3,21. Berarti ini hasilnya kira-kira ini tambah ini adalah berapa? 52,71 ya. Oke, kayak gitu. Jadi mediannya adalah 52,71. Oke, sekarang mari kita bikin rumusnya. Median itu sama dengan L2. Nah, lo L2 tuh apaan tuh? Wah, jangan pusing dulu. Yang namanya median tuh sama dengan apa sih sebenarnya? Sama dengan kuartil 2, ya nggak? Oke, kuartil 2. Nah, L2 itu sebenarnya intinya adalah tepi bawah kelas yang memuat kuartil tengah, kayak gitu ya. Berarti tepi bawah kelas yang memuat median. Nah, gitu. Kuartil 2. Oke, jadi nggak usah pusing nih. Oke. Ditambah N per 2. Nah, N per 2 dapat dari mana tadi? Dari bahwa eh, data apa median itu adalah data ke berapa? Data ke 50 kalau datanya 100, yaitu data ke N per 2 gitu. Asumsinya kayak gitu ya. Nggak tepat sih, tapi ya namanya juga data berkelompok. Data berkelompok kan emang nggak tepat. Dikurangi dengan berapa? Dikurangi dengan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif gitu ya. Tapi frekuensi kumulatif yang mana? Frekuensi kumulatif kelas sebelum sebelum median gitu ya. Jadi ini kelasnya median, kayak gitu. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median tuh berapa? Ya ini 5, ini kumulatifnya berapa? Ini 23. Berarti 50 dikurang 23. Ingat nggak? Tadi ya, ada ya di sini ya. Nah, ini 50 dikurang 23. Kayak gitu ya. Ini 50-nya, ini 23-nya gitu kan? Kayak gitu, oke. Kemudian dibagi apa? Dibagi dengan frekuensi. Frekuensi siapa? Frekuensi ini. Frekuensi tempat di mana frekuensi kelas yang memuat apa? Yang memuat median ini, oke? Kemudian dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan P. Nah, P itu apa? P itu adalah panjang kelas. Tadi ini tepi bawahnya itu adalah 49,5, tepi atasnya adalah 54,5. Berarti panjang kelasnya adalah 5, kayak gitu ya. Nah, inilah rumusnya. Udah deh, beres. Tinggal pakai rumus ini, kita bisa ngerjain median. Tapi sebenarnya rumus ini nggak perlu dihafal. Ada konsepnya. Konsepnya yaitu apa? Asumsinya bahwa dia tersebar merata. Oke, ada beberapa hal yang perlu dia hafal, kayak misalkan kita dekati dia dengan N per 2 aja gitu ya, bukan rata-rata antara N per 2 dengan N per 2 plus 1 kayak gitu, enggak. Jadi kita dekati dengan cara kayak gini aja. Oke deh, segitu aja dulu untuk median pada data berkelompok.